Selamat siang, perkenalkan nama saya Benedikta Kiki, saya dari Institut Santi Buana yang kebetulan kami di SMK 2 mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, di mana kegiatan ini memberikan inspirasi buat siswa-siswi di SMK 2. Harapannya kedepannya anak-anak SMK 2 itu bisa berkreasi gitu, lebih berkreatif dan inovatif serta menciptakan peluang bisnis di Bengkayang. Terima kasih. Ini udah sarapan belum? Udah. Ada yang udah, ada yang belum. Ini tak serempak. Udah sarapan belum? Udah. Ada yang udah, ada yang belum. Jadi yang belum nanti kita sarapan bareng-bareng. Ya ada sedikit dari Pak Usman. Tapi nanti. Nah, jadi sebelum saya ke materinya, saya mau perkenalkan diri dulu. Apakah sudah ada yang kenal dengan saya? Ada pepatah mengatakan tak kenal maka saya. Oke, nah saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Benedikta Kiki. Biasa dipanggil Ibu Kiki. Saya sebagai dosen di Prodi Kewirausahaan. Tahu Institut Santi Buana? Tahu ya. Kalau tidak tahu, mesti jalan-jalan dulu, ya. Jadi kalian main-mainlah, apa namanya? Kalau misalnya ada waktu, coba jalan-jalan di Santi Buana, dan di situ kami ada 4 prodi, ada kewirausahaan, manajemen, TI, dan satunya ada PGC. Itu ada 4 jurusan. Nah, salah satunya di sini yang membuat saya tertarik untuk melakukan pengabdian di SMK 2 adalah karena biasanya anak SMK itu kan punya kelas namanya kejuruan ya, yang dimana sudah ada jurusan yang kalian ambil, gitu kan? Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit informasi, begitu ya, terkait bagaimana kita juga bisa menciptakan peluang-peluang yang ada di luar. Jadi tidak mesti harus kita dari jurusan. Saya ini jurusan mana nih? Teknik bisnis sepeda motor. Oke. Nah, selain di situ mungkin nanti teman-teman di lapangan kalian akan menemukan satu peluang. Nah, di sini saya memberikan materi terkait bagaimana menumbuhkan jiwa entrepreneur melalui kreativitas dan inovasi. Nah, sebelum saya masuk ke apa sih itu kreativitas dan inovasi, teman-teman bisa lihat ini dulu. Nah, ini ada salah satu, ada gambar, ada ini, ada beberapa brand gitu ya. Nah, apa yang teman-teman pikirkan ketika melihat ini? Ada bentukan ID. Ini apa? Bekal. Lemari, apa lagi? Pintu, jendela, bahkan apa ventilasi itu bagian dari bentukan ID tadi. Jadi sebenarnya bentukan ID ini adalah platform. Tahu sama-sama ya? Kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Kalau misalnya tidak jelas maka ditanyakan. Nah, bentukan ID ini salah satu platform. Jadi salah satu aplikasi yang dibuat oleh salah seorang yang memiliki kesulitan gitu untuk mencari tukang. Awalnya itu masalahnya. Nah, masalahnya itu kemudian dia bekerja sama dengan tukang-tukang yang ada di sekitar. Nah, jadi dia buat satu aplikasi yang namanya bertukang-bertukang. Itu senang menjelajah, senang ke hutan, senang berburu. Kemudian akhirnya muncullah yang namanya Brand Eager. Nah, ini semua ada empat gambar yang ada di sini. Itu ada hubungannya. Ini merupakan bagian dari bahan bakunya si kaleng yang tidak digunakan tadi. Jadi saya punya kalengnya yang memang kaleng pokok yang biasa ini adalah makanan kucing. Jadi ini kaleng bekas makanan kucing yang biasanya dibeli di Alfamart ataupun di Indomaret, yang biasanya orang tidak gunakan lagi, dibuang. Terus sudah saya coba manfaatkan dengan membuat ini adalah biar bisa dipakai untuk tempat pulpen. Kemudian kalau misalnya ada yang cewek-cewek ini suka make up, ini bisa dimanfaatkan untuk tempat make up puas gitu ya, tahu ya.
saus sisir gitu ya. Nah ini yang tadinya yang tidak berfungsi hanya sebagai kaleng seperti ini akan kalau dijual dia punya nilai jual teman-teman. Gitu. Nah sesuatu hal yang dibuang tadi ini akan menjadi berharga ketika ini dijual. Gitu. Nah begitu pula dengan ini. Siapa yang menyangka kalau misalnya kita itu punya Tuhan itu menganugerahkan kita otak, kemudian tangan, ya, kemudian mata, mulut untuk bisa mengembangkan kemampuan kita. Gitu. Jadi saya benar-benar tidak melakukan pelatihan ataupun apa, ini otodidak semua. Ini ibaratnya saya sendiri yang melakukan. Karena sudah terbiasa tadi, jadi saya coba belajar. Tua saya, tapi orang tua juga mengalami kesulitan. Bagaimana caranya? Itulah kuncinya kenapa kita harus berpikir kreatif dan inovatif tadi. Supaya apa? Supaya kita bisa menciptakan peluang-peluang baru. Siapa yang untung? Tentunya diri kita sendiri kan. Kita bisa dapat cuan dari kemampuan kita. Kemudian orang tua juga akan senang dengan apa yang kita sudah lakukan. Jadi kalian datang ke sekolah itu tidak sia-sia. Kalian bisa mengembangkan diri kalian gitu loh. Gitu. Kita di kampung punya banyak. Jadi kalian jangan terfokus karena sekarang ini saya di jurusan teknik dan bisnis sepeda motor. Tapi kalian jangan terfokus ke situ saja. Kalian boleh kok eksplor, ya kan Pak ya? Boleh eksplor. Kalian misalnya punya kemampuan apa? Misalnya senang memasak, ayo masak. Apalagi kalau misalnya senang menulis, silakan. Apalagi kalau misalnya senang dengan kerajinan tangan. Siapa yang di sini senang kerajinan tangan? Siapa namanya? Krisna senang apa? Krisna, hobinya apa? Apa hobinya? Bicara tentang rambut jagung. Dan kali ini saya ingin mengangkat tentang limbah juga. Di jagung kan ada apa saja bagian-bagian dari jagung. Batang jagung. Batang jagung bisa dijadikan apa? Tadi makanan ternak. Rambut jagung bisa diolah untuk jadi apa? Herbal yang dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Ya. Terus yang berikut apa? Daun jagung bisa diolah untuk berbagai macam kreativitas. Ini sekarang tongkol jagung. Tongkol jagung yang biasa kalau di tempat-tempat kalian diapain? Bakar, dibuang, nggak dimanfaatkan. Nah inilah yang mungkin saya sedikit ingin berbagi kepada kalian. Kalau nanti nextnya kalian sudah ada di masyarakat, jangan sampai kalian bingung lagi cari kerja ya. Sebenarnya kalian bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Kalau nanti kan sekolah keduluan, ya kan? Seperti saya bilang tadi, sekolah sertifikasimus orang laki itu seperti itu. Artinya kita sekolah tidak untuk belajar orientasinya, tapi untuk hidup. Ya. Inilah mungkin hal yang bisa menjembatani kita nanti ketika kita setelah dari sini, apabila kita tidak punya biaya untuk seperti ini tergantung kita. Oke, ya itu tadi bahan-bahan yang perlu disiapkan. Kalau metodenya ya kita menggunakan eksperimental, artinya praktek langsung. Ya, nah ini tadi bahan-bahan yang saya sampaikan tadi. Nah bahan-bahan ini ya yang pertama kita sediakan tadi tongkol jagung. Setelah tongkol jagung disiap, lalu dibakar. Setelah dibakar, diapain? Hah? Kalau masak setelah bakar langsung disaring. Dihaluskan dulu, ditunggu. Nah setelah itu dicampur dengan serbuk kayu. Untuk apa? Biar cepat keringnya. Ya, karena kayu itu juga kan mengandung karbon. Ya. Terus tadi itu ada saring dan ada tepung kanji. Tepung kanji itu untuk biar dia retak. Sehingga setelah digabung jadi satu diremas-remas tambah air sedikit. Lalu muncullah jadilah seperti ini. Inilah yang namanya briket. Oke. Nah, cara pembuatannya nanti kita bisa lihat. Potong tongkol jagung dengan ukuran kurang lebih 10 sampai 15. Setelah dipotong lalu dibakar sampai jadi arang.
pada tempat yang telah disiapkan. Arang bokol jagung didiamkan beberapa saat. Yang keempat, setelah didiamkan, arang bokol jagung ditumbuk sampai halus. Ya. Kemudian diayak pakai saringan tadi. Ya, ini. Simpel aja sebuatannya. Terus setelah diayak, kemudian campur dengan serbuk kayu, air, tepung kanji, kemudian diaduk jadi satu. Masukkan ke dalam mal yang saya bilang tadi. Kalau malnya ini sesuai dengan keinginan kita, mau modelnya seperti apa, itu tergantung kita. Kalau kita mau model yang lebih menarik lagi, ya silakan, tidak apa-apa. Tergantung dari ininya kita. Kriteria briket yang baik adalah mudah untuk dinyalakan. Ketika dibakar, mudah untuk dinyalakan. Terus tidak mengeluarkan asap. Ya, itu salah satu ciri briket. Kalau suatu ketika kalian ke mall, ya, ada jual briket, pastikan kalau untuk lihat untuk tahu briket itu baik apa enggaknya, itu punya kualitas apa enggak, ya salah satu cirinya itu apa? Mudah dinyalakan, terus tidak mengandung asap. Gas yang dikeluarkan pun tidak mengandung racun. Itu yang penting. Ya. Setelah itu, ini definisi briket. Ya, kalian bisa baca. Mungkin saya akan bagikan materinya juga dan ke kepala sekolah ya. Briket merupakan bahan bakar padat yang terbuat dari limbah organik, limbah pabrik maupun dari limbah perkotaan. Ya, kalau briket itu kan banyak jenisnya, bukan hanya dari tongkol jagung, bisa juga dari tempuran kelapa. Ya, kalau mau kalian nanti setelah dari sini, kalian mau praktekkan, bisa juga kalian lakukan. Bisa juga dari arang kayu. Ya. Kenapa? Untuk sistem ada cara pembuatannya sama aja. Ya, kalau